Hai, salam kenal dari kami Divisi Psikiatri Komunitas Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo. Apa kabar semuanya? Semoga selalu ada kabar baik di tengah dunia yang sudah 3 kali merayakan ulang tahun pandemi COVID. Semua dari kita tentu berharap kita tak lagi merayakan ulang tahunnya di tahun-tahun mendatang, karena tampaknya 3 tahun ini hidup kita sudah dipenuhi dengan ketegangan, ketidakpastian, kecemasan, kebosanan, mungkin juga terselip duka dan kemarahan. Kecemasan, marah, ketidakpercayaan, dan provokasi nyatanya lebih cepat menular dan tersebar dibanding virus corona itu sendiri. Sedih banget gak sih ketika kita melihat begitu banyak hoax dan teori konspirasi tentang COVID berseliweran memenuhi grup WA dan banyak sosial media kita. Mulai dari ini adalah konspirasi Cina, senjata biologi Amerika, saran makan bawang putih, minum susu beruang yang bikin orang rebutan di banyak supermarket, minum antibiotik untuk pencegahan, minum minyak kayu putih, vaksin COVID katanya ada microchipsnya, akal-akalan pemerintah nih untuk jualan vaksin, sampai tim bebas prokes untuk mereka yang sudah merasa aman dengan 2 kali vaksin. Coba teman-teman komen di kolom komentar di bawah, hoax dan teori konspirasi apa aja yang pernah teman-teman baca atau dengar infonya, atau bahkan mungkin jari-jari kita sempat menyebarkannya. Nah, penyebaran informasi yang menyesatkan tentang COVID-19 akan mempersulit kita untuk menemukan informasi yang dapat dipercaya dan bisa diandalkan sewaktu kita membutuhkannya. Di sisi lain, memutuskan apa yang dianggap sebagai informasi yang salah tentang COVID-19 sebenarnya adalah hal yang rumit, karena wawasan tentang virus, obat, vaksin, dan tata laksana lainnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Pandemi ini belum pernah ada di dunia, meskipun kita pernah mengalami pandemi flu babi di tahun 2009. 25% video teratas tentang COVID-19 berisi informasi yang menyesatkan, dan video-video seperti ini mencapai lebih dari 62 juta penayangan di seluruh dunia. Selain hoax, berita-berita yang menyesatkan juga seringkali berisi teori konspirasi. Sebenarnya apa sih teori konspirasi? Teori konspirasi adalah serangkaian pandangan yang berusaha menjelaskan peristiwa dan keadaan penting sebagai tindakan jahat dari kelompok rahasia dan kuat, dan umumnya mereka yang tertarik pada teori konspirasi adalah mereka yang memiliki kebutuhan psikologis yang penting tapi tidak terpenuhi. Seperti apa sih kebutuhan yang penting tapi tidak terpenuhi itu? Yang pertama adalah keinginan atau kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu dan menghindari ketidakpastian. Umumnya mereka yang percaya hoax dan teori konspirasi karena alasan untuk menutupi atau memenuhi rasa ingin tahu dan penasaran justru berhubungan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Yang kedua adalah kebutuhan untuk memulihkan rasa aman. Orang lebih cenderung percaya hoax dan teori konspirasi justru ketika dalam keadaan cemas, khawatir, atau merasa tidak memiliki kekuatan. Dan terakhir adalah kebutuhan sosial. Orang cenderung percaya pada hoax dan teori konspirasi karena perlu merasa unik dibanding dengan orang lain, atau merasa perlu untuk dimiliki atau menjadi bagian dari suatu kelompok, atau justru sedang merasa bahwa kelompok di mana mereka terikat kurang dihargai atau sedang berada di bawah ancaman. Nah, yang membuat situasi ini lebih kompleks adalah kita sering dihadapkan pada informasi yang kontradiktif. Seperti misalnya, 1 minggu kita diminta untuk liburan, untuk membantu perekonomian dan pariwisata lokal, tapi di minggu berikutnya kita diminta untuk tinggal diam di rumah, karena angka kesakitan COVID meningkat setelah masa-masa liburan. Nah, hal seperti ini seringkali membuat kita menjadi bingung, dan lebih khawatir kalau sebenarnya para pembuat kebijakan atau pemerintah justru memperburuk keadaan kita. Nah, ketika sebuah hoax dan teori konspirasi atau provokasi tersebar, pengecekan fakta terjadi lebih lambat dan menimbulkan komplikasi lanjutan bahwa orang akan terus mempercayai informasi yang terlanjur salah dan disebarkan bahkan setelah dibantah dengan suatu fakta yang valid. Hoax dan teori konspirasi berkembang di masa krisis ketika orang merasa terancam, tidak pasti, dan tidak aman.
Hoax dan teori konspirasi memiliki konsekuensi negatif bagi kepatuhan orang terhadap perilaku pencegahan dan penanganan COVID-19. Mereka yang percaya hoax atau teori konspirasi cenderung menolak informasi dari ilmuwan atau skeptis terhadap sains, sehingga dengan demikian meningkatkan keraguan terhadap vaksin atau tata laksana medis yang sudah terbukti kebenarannya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan potensi terinfeksi dan menularkan pada komunitas. Tak hanya itu, hoax dan teori konspirasi juga menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih luas, seperti misalnya meningkatkan tindakan protes dan vandalisme, seperti pada masyarakat Inggris yang percaya bahwa ada konspirasi 5G yang menyebarkan COVID lebih luas lagi, sehingga kemudian mereka merusak fasilitas umum, terutama yang berhubungan dengan telekomunikasi. Yang kedua, akan meningkatkan perilaku mementingkan diri sendiri atau oportunistik, seperti menimbun kebutuhan pokok, obat, atau alat medis yang justru merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah berpotensi memicu ketegangan antar kelompok, etnis tertentu atau pekerjaan tertentu. Karena muncul prasangka sehingga kemudian muncul permusuhan dan diskriminasi, bahkan ini lebih buruk karena umumnya digeneralisasi ke kelompok di luar kelompok asalnya. Dan itu berimplikasi pada legitimasi ketidakadilan dan membuat kita cenderung menyalahkan orang lain atas kesulitan hidup kita. Dan secara umum pada akhirnya bisa menimbulkan konflik dan perpecahan yang lebih luas lagi. Nah, selain kita perlu menerima vaksin dosis lengkap untuk melawan virus corona yang bisa saja masuk ke tubuh kita, tampaknya kita juga perlu memiliki vaksin psikologis untuk bisa mengatasi dampak hoax atau teori konspirasi yang nyatanya menyebar dengan kecepatan dan kemampuan destruksi yang serupa dengan penyakit COVID-19 itu sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bersatu. Kita harus punya satu pemahaman dan satu kepentingan untuk bersama-sama keluar dari pandemi ini. Mari kita terus menyuarakan bahwa yang kita bela adalah kepentingan bersama. Yang kedua, sosok panutan internal. Masyarakat cenderung menolak bantahan langsung dari pemerintah atau pihak berwenang karena kelompok-kelompok tersebut dianggap sebagai bagian dari konspirasi yang mereka percaya, sehingga semua tindakan yang dilakukan pemerintah, ilmuwan, atau siapapun sosok dalam teori tersebut akan dianggap sebagai bukti konspirasi. Sehingga memerangi teori konspirasi akan lebih berhasil jika argumen balasan berasal dari sumber terpercaya, seperti anggota di dalam kelompok yang dihargai, bukan anggota di luar kelompok yang biasanya dikaitkan dengan ketidakpercayaan mereka. Misalnya, argumen dari mantan anti-vaksin atau anti-masker akan lebih cenderung didengarkan dibandingkan perwakilan pemerintah atau ilmuwan. Peran tokoh masyarakat, pemuka agama, selebgram, dan para influencer tentu juga masif diperlukan untuk menjadi teladan dan memberi kabar yang benar kepada masyarakat. Langkah yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan teori inokulasi seperti konsep atau prinsip penggunaan vaksin yang diinjeksikan ke badan kita untuk melawan virus corona. Nah, prinsip medisnya adalah ketika kita divaksin, itu kan ada virus yang dilemahkan di titik di mana ia tidak bisa membuat kita sakit, tetapi memicu respon protektif seperti antibodi. Nah, dalam inokulasi persuasi atau dalam inokulasi psikologis, tantangan yang kuat, misalnya teori konspirasi, kita lemahkan ke titik di mana ia justru memicu respon protektif, seperti peningkatan pemikiran kritis, sehingga kita akan menghasilkan antibodi dari diri kita sendiri untuk melawan hoax dan teori konspirasi. Jadi poinnya adalah kita harus merangsang pemikiran kritis kita. Dan kabar baiknya, kita semua memiliki kemampuan untuk selalu penyaring sebelum sharing. Gimana cara nyaringnya? Kita gunakan injeksi vaksin Think. Ini adalah sebuah singkatan yang mudah untuk kita ingat. Hanya 5 hal saja sesuai dengan singkatan hurufnya, T, H, I, N, dan K. Nah, kita akan bahas satu persatu apa aja sih komponen dari vaksin psikologis Think ini. Yang pertama, T, or true. Apakah ini benar? Dari mana sumbernya? Siapa yang membuat berita ini? Kapan berita ini dibuat? Dan kita harus bisa membiasakan diri untuk mengecek informasi dari sumber lain yang terpercaya sebelum mempercayai sebuah berita. Yang kedua, it's helpful, membantu.
Saat menerima atau hendak membagikan berita, foto, video, hendaknya kita selalu berpikir apakah hal tersebut bisa bermanfaat untuk diriku dan orang lain. Atau justru sebaliknya, ini akan merugikan diriku dan orang lain. Yang ketiga, ilegal. Setiap kita menerima suatu berita, kita perlu memperhatikan legalitas konten tersebut. Hindari menerima, membuka, dan menyebarkan konten yang sifatnya ilegal dan melanggar hukum, seperti pornografi, ujaran kebencian, penipuan, dan lainnya. Ketika kita membagikan konten milik orang lain, terutama yang berhubungan dengan COVID-19, pastikan kita juga meminta izin dan mencantumkan sumber rujukannya, sehingga orang lain yang menerima berita itu selanjutnya juga bisa mengecek sumber rujukan kita. Mari kita juga berhati-hati untuk tidak mengunggah informasi sensitif dan data pribadi kita ke sembarang media sosial. Yang selanjutnya adalah N for necessary. Pada umumnya, pengguna media sosial cenderung ingin berbagi segala hal tentang kehidupannya, sehingga terkadang kurang memperhatikan mengenai privasi diri atau orang lain. Padahal unggahan-unggahan yang sifatnya pribadi ada kalanya justru bisa berdampak negatif bagi seseorang. Oleh karenanya, yuk kita perhatikan kembali apa yang hendak kita unggah atau bagikan. Apakah hal itu memang necessary, memang perlu untuk dibagikan atau tidak. Selalu ingat bahwa apa yang telah kita bagikan di media sosial akan menjadi jejak digital hidup kita, sehingga kita harus benar-benar menyeleksinya dengan bijaksana. Yang terakhir, K for kind. Usahakan untuk hanya mengunggah atau membagikan hal-hal yang baik. Hindari mengunggah atau menuliskan hal yang buruk dan melukai orang lain. Bahkan bisa menimbulkan permusuhan atau kesalahpahaman. Curhat ke media sosial ketika sedang marah, sedih, atau cemas sebaiknya kita hindari. Begitu pula ketika kita memberi komentar. Prinsip menghormati dan menghargai keberadaan netizen lain perlu selalu kita terapkan. Selanjutnya adalah saran bagi pembuat informasi resmi terkait pandemi. Yuk kita belajar untuk bisa menyampaikan informasi yang benar itu dengan memenuhi kebutuhan atau kerentanan psikologis masyarakat yang butuh kepastian, keamanan, dan keikutsertaan dalam komunitas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami, bahasa yang juga menyentuh emosional dari pembacanya, seperti menyentuh sisi kecemasan mereka, menjawab keraguan mereka dengan memasukkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, memasukkan langkah praktis yang bisa mereka lakukan sebagai bagian dari komunitas dan gambarkan dalam timeline yang spesifik bagaimana ramalan mendatang tentang COVID-19 ini secara ilmiah. Akhir kata, mari kita menjadi vaksin psikologi satu sama lain dengan mengasah kebijaksanaan, mengidentifikasi berita yang kredibel dengan lebih baik, mampu mengenali dan menahan serangan informasi yang salah, dan dengan demikian kita bersama dapat menciptakan lingkungan yang aman dan saling dukung sebagai bagian dari komunitas dan kehidupan sosial dalam menghadapi pandemi ini. Always think before you speak or click. Salam sehat jiwa.